Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Tafsir Baghawi, yaitu ayat dari surat Ar-Ra'd ayat nomor 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Artinya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat ummul kitab. Kaum muslimin rahimakumullah, ini satu ayat kira-kira ada dua penggalan kalimat. Yang pertama yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, dan yang kedua wa indahu ummul kitab. Potongan ayat pertama itu menceritakan bahwa tulisan takdir manusia itu bisa dihapus juga bisa ditetapkan. Dalam bahasa sehari-hari kita, kira-kira takdir itu bisa berubah. Nah, mengenai perubahan takdir ini, Imam Al-Baghawi itu menyebutkan dua pendapat besar plus pendapat yang lainnya. Pendapat yang pertama itu pendapatnya Sayyidina Umar dan juga sahabat Ibnu Mas'ud, yang menyatakan bahwa mak di sini bersifat umum. Perubahan itu bersifat umum tanpa pengecualian. Artinya apa? Semua catatan takdir kita itu bisa berubah. Siapa yang merubahnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kepengen perubahan kita menjadi baik, maka kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih hak untuk berikhtiar, misalnya dengan cara berdoa, bersilaturahmi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, lalu pendapat yang kedua itu semua catatan takdir bisa berubah terkecuali, nah ini ada pengecualian, terkecuali tentang baik dan buruk, hidup dan mati, serta tentang rezeki. Nanti pendapat yang ini ada yang menambahi. Nah, pendapat ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas dan kawan-kawan yang sepaham dengan dia. Nah, lalu ada pendapat yang ketiga, yaitu bahwa yamhullahu ma yasha'u itu maknanya bukan itu. Ada yang memaknai halal haram, ada yang memaknai perubahan tulisan dan lain-lain dan lain. Nanti kita baca lah. Yang intinya yang pengen saya garis bawahi itu perubahan takdir itu. Kedua pendapat besar itu. Nah, lalu mengenai umul kitab. Nah, mengenai umul kitab ini juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa umul kitab yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu Allah tidak bisa berubah. Yang kedua yang mengatakan umul kitab di sini maksudnya itu adalah Lauhul Mahfud, yang mengatakan umul kitab pada ilmu Allah tentang segala sesuatu. Itu pendapatnya Ka'ab dan kawan-kawannya yang sepaham. Lalu yang kedua yang mengatakan bahwa umul kitab adalah Lauhul Mahfud, yaitu pendapatnya Ar-Rabi dan kawan-kawan. Anda bisa memilih salah satunya atau memilih keduanya, kira-kira begitu. Nah, lalu ini kan ngomongnya tentang catatan bisa berubah atau tidak bisa berubah. Jawabannya bisa berubah. Yang berubahnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu perubahannya? Nah, mengenai kata waktu perubahannya, di sini Imam Al-Baghawi mengatakan minimal itu ada 5, yaitu sehari, setiap hari. Di setiap hari itu ada sekitar 360 waktu di mana takdir itu terus berubah, ya begitu. Yang kedua itu waktu ketika sepertiga malam yang awal. Ketika sepertiga malam yang awal itu takdir
berubah atau direvisi, kira-kira itu diupdate lah kira-kira. Yang ketiga, waktu perubahan setiap hari Kamis, nanti di asal-asal akan tahu penjelasannya. Yang keempat itu ketika ajal tiba, dan yang kelima ketika tidur. Nah, ini setahu saya yang saya baca itu Imam Al-Baghawi tidak menuliskan perubahan takdir lainnya, itu perubahan takdir tahunan setiap tanggal 10 bulan Rajab, atau ketika malam Lailatul Qadar, atau perubahan takdir ketika dalam kurun waktu tertentu. Jelas ya, itu pendapat Imam Al-Baghawi dalam menafsirkan ayat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Nah, sekarang untuk menjelaskan ayat ini Imam Al-Baghawi itu menuliskan kurang lebih sekitar 15 riwayat. Nah, sekarang kita mau baca satu persatu 15 riwayat tersebut. Yang pertama, qala Sa'id bin Jubair wa Qatadah yamhullahu ma yasha'u minas syara'i wal faraidi fayang sahuhu wa yubaddiluhu wa yusbitu ma yasha'u minha falayang sahuhu. Nah, riwayat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud yamhullahu ma yasha'u wa yusbit ini terkait dengan nasakh mansukh. Kita tentu tahu apa itu nasakh mansukh, baik di dalam Al-Qur'an maupun nasakh mansukh dalam arti luas, yaitu menasakh dan mansukh syariat sebelum Rasulullah SAW, atau nasakh mansukh yang ada dalam Al-Qur'an. Itu maknanya yang pertama seperti itu. Riwayat yang kedua, waqala Ibnu Abbas yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu illa rizqa wal ajala was sa'adata wasyaqawata. Ibnu Abbas ini berkata bahwa Allah itu menghapus dan menetapkan takdir seseorang terkecuali masalah rezeki, masalah ajal, masalah syahadah, bahagia, masalah syaqawah, kesengsaraan itu sudah nggak berubah lagi, ditetapkan dulu di zaman ajali. Kalau dalam hadis lain ketika seseorang dalam kandungan. Riwayat yang ketiga, warawaina an Hudzaifah bin Usaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul malaku ala nutfati ba'da ma tastaqirru fir rahimi bi arba'ina aw khamsin wa arba'ina lailatan fayaqulu ya rabbi asyaqiyun am sa'idun fayuktabani fayaqulu ay rabbi adzakarun aw unsa fayuktabani fayuktabu amaluhu wa asaruhu wa ajaluhu wa rizquhu summa tudwa suhufu fala yuzadu fiha wala yunqasu. Maksudnya kira-kira bahwa ketika seseorang di dalam kandungan ibunya itu masuklah malaikat untuk menulis tentang apakah dia nanti akan hidup bahagia atau celaka, kemudian dia itu akan ditentukan laki-laki atau perempuan, dan juga akan ditentukan tentang amal perbuatannya selama di dunia, juga tentang rezekinya. Nah, setelah itu proses penulisan nasib dia oleh para malaikat itu selesai, ditutup bukunya, udah nggak akan ada yang berubah lagi sampai dia meninggal dunia. Ini termasuk pendapatnya yang ikut pendapat pertama, nggak ada apa dirubah semuanya kecuali yang 4 itu tadi. Riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat, wa'an Umar wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu annahuma qala yamhus sa'adata wasyaqawata aidan wa yamhur rizqa wal ajala wa yuthbitu ma yasha'u. Nah, di sini riwayat keempat itu menceritakan bahwa Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud itu punya pendapat bahwa semua takdir itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bisa merubah bahagia dan celaka, termasuk bisa merubah takdir tentang rezeki dan juga tentang ajal. Pendapatnya yang bersifat umum tanpa pengecualian. Kemudian riwayat yang kelima, waruwiya an Umar radhiyallahu anhu annahu kana yatufu bil baiti wa huwa yabki wa yaqulu Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adati fa asbitni fiha wa in kunta katabtana alayya syaqawata famhuni wa asbitni fi ahli sa'adah wal maghfirah fa innaka tamhu ma tasya'u wa tusbitu wa indaka umul kitab wa misluhu an Ibni Mas'ud. Nah, ini meriwayatkan sebuah doa Sayyidina Umar ketika beliau bertawaf di Ka'bah sambil menangis, yang intinya ini Imam
Baghawi itu ingin menggambarkan kepada kita bahwa satu pendapat Sayyidina Umar itu takdir bisa berubah. Apa buktinya? Buktinya beliau berdoa minta perubahan takdir atau penempatan takdir ketika beliau tawaf di Mekah atau di Ka'bah. Yang keenam, nah ini doa ini juga bisa kita hafalkan kalau kita misalnya pengen merubah takdir kita yang lagi nggak baik-baik saja pengen jadi baik. Ikhtiar dengan membaca doa Sayyidina Umar yang ini, nanti saya tuliskanlah di deskripsi yang mau menghafalkan. Kalau kita sedang banyak hutang pengen menjadi lunas, baca doa ini. Kalau kita kepengen jadi sukses, baca doa ini. Itu begini, salah satu cara kita untuk dalam tanda petik negosiasi kepada Allah supaya merubah takdir kita menjadi lebih baik, salah satu cara aja berdoa. Dan salah satu doa yang dicontohkan oleh doanya Sayyidina Umar, yaitu Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adati wa asbitni fiha wa in kunta katabta alayya syaqwata famhuni wa asbitni fi ahli sa'adati wal maghfirati fa innaka tamhu ma tasya'u wa tusbitu wa indaka umul kita. Nanti bisa dibaca lagi dalam deskripsinya. Riwayat berikutnya, riwayat yang keenam, wa fi ba'dil athari anna rajula yakunu qad baqiya min umrihi salasuna sanatan fayaqtangu rahimahu faturaddu ila salasati ayamin warrajula yakunu qad baqiya min umrihi salasatu ayamin fayasulu rahimahu fa yamudda ila salasina sana. Jadi riwayat ke-6 itu kira-kira menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang umurnya itu 30 tahun lagi gitu. Nah, tetapi kemudian dia itu memutus silaturahmi dengan saudara-saudaranya, sehingga yang tadinya masih 30 tahun lagi dikurangin jadi tinggal 3 hari lagi. Nah, sebaliknya ada laki-laki yang umurnya 3 hari lagi, tetapi karena dia silaturahmi kemudian ditambah jadi 30 tahun lagi. Nah, kira-kira begitu. Ini menjelaskan tentang bahwa salah satu ikhtiar kita untuk memanjangkan atau memendekkan umur adalah silaturahmi. Kalau pengen panjang umur, banyak silaturahmi. Kalau pengen pendek umur, udah putus silaturahmi aja gitu kira-kira. Tentu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, akhbarona Abdul Wahid Al-Malihi akhbarona Abu Mansur As-Sa'mani haddatsana Abu Ja'far Ar-Rayyani haddatsana Humaid bin Zanjawiyah haddatsana Abdullah bin Shalih haddatsana Laitsu bin Sa'id haddatsani Ziyadah bin Muhammad Al-Ansari an Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi ngan Fadalah bin Ubaid ngan Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zilullahu azza wa jalla fi akhir salasi sa'atin yabqaina minal laili fayanzuru fis sa'atil ula minhunna fi ummil kitab alladhi yanzuru fihi alladhi la yanzuru fihi ahadun aw ghairuhu fayamhu ma yasha'u wa yusbit. Nah, riwayat ini kira-kira menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang zilu turun, tapi tentu enggak begitu, mukhalafatul hawadits. Nah, kira-kira begini sajalah makna takwilnya, bahwa setiap malam itu ada waktu di mana takdir itu dirubah. Malam yang akhir tapi pertamanya. Nah, kira-kira kalau di Indonesia sekitar jam 12 kesinilah kira-kira begitu. Nah, jadi kalau Anda pengen usul kepada Allah Subhanahu wa taala supaya takdirnya dirubah menjadi baik, nah, waktu malam itu waktu perubahan takdir. Kita lanjut hadis nomor 8. Wa qila ma'nal ayat innal hafadhata yaktubuna jami'al a'mali bani adam wa aqwalihim fayamhullahu min diwanil hafadhah ma laysa fihi thawabun wala iqabun mislu qawlihi akaltu wa syaribtu wa dakhaltu wa kharajtu wa nahwiha min kalamin huwa shadiqun fihi wa yusbitu ma fi sa'abun wa iqabun hadza qawlu dhahak wal qalbi. Nah, riwayat yang ke-8 ini kita menceritakan begini, itu pendapatnya Imam Dhahak dan Imam Al-Kalbi, bahwa malaikat hafallah itu menulis semua catatan Ibnu Adam.
yang baik, yang buruk, yang mubah, yang haram, yang halal, semuanya ditulis secara detail. Nah, nanti setelah ditulis semuanya secara detail, kemudian oleh Allah itu dipilah mana yang butuh hisab, mana yang tidak. Yang butuh hisab tetap ditetapkan dalam buku tersebut, yang nggak butuh udah dihapus. Mana yang butuh untuk diberi pahala, tetap catatannya. Mana yang butuh diberi siksaan, tetap catatannya. Nah ini yang mubah-mubah nih, yang nggak ada gunanya itu dihapus. Rontok seperti perkataan di sini, aku minum, aku makan, itu kan berpahala enggak, berdosa enggak, mubah istilahnya kalau dalam hukum itu. Dan lain. Maknanya itu, maknanya menetapkan dan menghapus itu. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Yang kesembilan, waqal al-qalbi yaktubul qawla kullahu hatta idza kana yaumul khamis taraha minhu kullu syai'in laisa fi sawabun wa la iqabun. Nah, yang kesembilan itu kira-kira al-qalbi mengatakan bahwa semua perbuatan kita termasuk ucapan-ucapan kita itu ditulis semuanya. Nanti pas hari Kamis disortir mana yang perlu dihapus, mana yang tidak. Itu pas hari Kamis. Maka pas hari Kamis disunahkan memperbanyak amal-amal baik supaya apa? Supaya pas catatan kita direvisi, pas kita berbuat baik. Yang ke-10, waqala Atiyah an Ibnu Abbas wa rajulu ya'malu bi ta'atillahi azza wa jalla tsumma ya'udu li ma'siyatillahi fayamutu 'ala dhalalah fa huwa alladhi yamhu wa ladhi yusbit ar-rajulu ya'malu bi ta'atillah fayamutu wa huwa fi ta'atillah azza wa jalla fa huwa alladhi yusbit. Kira-kira yang ke-10 ini menceritakan bahwa ada laki-laki yang sepanjang umurnya dia berbuat soleh, berbuat baik, pas mau meninggal dia bermaksiat dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Nah ini yamhu, jadi semua amal dia yang puluhan tahun itu hapus gara-gara dia meninggal su'ul khotimah, dalam artian meninggal tidak membawa iman Islam. Nah sebaliknya ada laki-laki yang sepanjang umur dia itu bermaksiat, pas mau meninggal dia itu berbuat taat, masuk Islam misalnya, pun berbuat taat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam artian membawa iman Islam. Nah itu yang ditetapkan pahala iman Islam, satu dihapus sebab meninggal husnul khotimah, yang satu ditetapkan sebab meninggal meninggal husnul khotimah. Yang satu dihapus sebab meninggal su'ul khotimah, yang satunya lagi ditetapkan sebab meninggal husnul khotimah. Kita lanjutkan. Riwayat yang ke-11. Ba'al Sa'id bin Jubair qala yamhullahu ma yasha'u min dzunubil ibadi fayaghfiru wa yuthbitu ma yasha'u fala yaghfiru minhu. Jadi tentang kaitannya doa. Jadi makna ayat itu menurut pendapat ini bahwa Allah itu menghapuskan dosa dan tidak menghapuskan dosa. Maksudnya ada dosa yang dihapus oleh Allah, tetapi ada dosa juga yang tidak dihapus oleh Allah. Berkaitan dengan dosa. Gitu, kira-kira. Riwayat ke-12. Wa qala Ikrimah yamhullahu ma yasha'u minal dzunubi bitaubati wa yusbitu badala dzunubi hasanati. Kama qala Allah Ta'ala ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Al-Furqan ayat 70. Wa qul asdiyu yamhullahu ma yasha'u yakni al-qamara wa yusbitu yakni asyamsa. Bayanuhu qalu ta'ala fama hauna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirata. Al-Isra ayat 20. Nah pada riwayat ke-12 ini dijelaskan bahwa yang dimaksud yamhullahu ma yasha'u itu yaitu Allah menghapuskan dosa sebab taubat. Jadi dosa yang terjadi itu dihapus dengan taubat orang yang berbuat dosa tersebut. Nah kemudian menetapkan gantinya apa? Nah setelah dosanya dihapus dengan taubat, maka dosa-dosa tersebut kemudian diganti dengan pahala-pahala yang baik setelah taubat itu. Nah pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud yamhullahu ma yasha'u itu adalah tentang peredaran bulan dan matahari, kayak begitu. Selanjutnya riwayat yang ke-13. Wa qala ar-rabi hadza fil arwahi yaqbiduha Allahu 'inda naumi faman arada mautahu ma'ahu amsakahu wa man arada abqa'ahu asbatahu wa raddahu ila sahibi.
Bayanuhu qauluhu azza wa jalla Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Ayat Az-Zumar 42. Wa indahu umul kitab ay aslul kitab wa huwa ar-rauhul mahfud alladzi la yubaddalu wa la yughayyaru. Nah, kalau ini istilahnya makna yamhullahu ma yasha wa yusbit itu berkaitan dengan orang yang lagi tidur, ruh ketika tidur. Nah, ruh itu ada yang kalau sedang tidur, ada yang langsung diwafatkan oleh Allah ketika tidur, ada yang dipulangkan lagi bangun tidur. Nah, kira-kira itu ada yang yamhu, ada yang yasbit gitu. Kita lanjutkan. Wa qala Ikrimah yang ke-14 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma huma kitabani kitabun siwa umil kitab yamhu minhu ma yasha'u wa yusbit wa umul kitab alladzi la yughayyaru minhu syai'un. Nah, di sini diceritakan bahwa yang dimaksud yamhullahu ma yasha'u itu bahwa Allah itu punya dua kitab. Ada umul kitab yang pertama itu kitab asal yang tidak berubah-berubah, yang kedua yang selain umul kitab, kitab kedua itu yang bisa berubah-berubah. Riwayat ke-15 wa an Ata'an Ibnu Abbas qala inna lillahi ta'ala lauhan mahfuzan masiratakum sami'ati amin min turratin baydu alaha fatani min yaqutin lillahi fi kulli yawmin salasumi'ati wasituna lahzatan yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu wa indahu umul kitab wa sa'ala Ibnu Abbas ka'aban dengan umul kitab faqala ilmullahi ma huwa khaliqun wa ma khalquhu amilun. Nah, riwayat ini mengatakan bahwa itu waktu berubah tadi itu yang sehari itu ada 360 saat takdir berubah. Jadi yang ke selanjutnya juga mengatakan pendapatnya wa indahu umul kitab tuh wa sa'ala Ibnu Abbas Ka'aban dengan umil kitab. Jadi Ibnu Abbas itu bertanya kepada saudara Ka'ab, kepada Ka'ab tentang umul kitab. Maka dijawab ilmullahi ma huwa khaliqun wa ma khalquhu amilun. Sudah jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat dan nanti insyaallah ini secukupnya akan saya cantumkan di deskripsi video dan barang siapa yang mau membaca ulang silahkan monggo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga besar ahli tafsir, orang-orang yang mencintai Al-Qur'an dan juga mencintai tafsir Al-Qur'an. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.